Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas CD mata kuliah PDT Teori. Di sini kami akan membuat tutorial untuk replikasi antara master dan slave. Saya Salsa Nabila dengan NPM 2317051010. Saya Maura Helena dengan NPM 2317051105. Pertama kita siapkan alatnya dulu, ada kabel, konektor RJ45, LAN tester, gunting, dan juga crimping. Lalu kita kupas bagian luar kabel, bisa menggunakan gunting. Nah, benang bisa kita potong supaya rapi. Lalu kita urutkan sesuai urutan kabelnya. Ini kita akan membuat kabel cross terlebih dahulu. Jika terasa sudah lurus, kita bisa potong kabel dengan menyisakan 1 cm. Setelah dirasa potongannya lurus, kita bisa masukkan ke konektor. Pastikan hingga ujung kabel itu mentok. Jika dirasa sudah mentok, kita bisa langsung crimping. Saat crimping juga kita tekan sampai mentok itu ujung kabelnya. Nah, lanjut kita ke ujung satunya. Seperti tadi, kita potong kulitnya, lalu benangnya itu dipotong. Habis itu kita urutkan kabel. Karena tadi itu diawali oleh putih oranye, ini kita awali dengan putih hijau. Lalu potong juga, sisakan 1 cm. Lalu kita masukkan ke konektornya. Masukkan hingga ujung kabel itu mentok. Dan seperti ini saja, kita bisa crimping. Nah, kabel cross sudah jadi. Sekarang kita bisa cek apakah kabel ini berhasil atau tidak dengan menggunakan LAN tester. Karena lampunya menyala semua, itu berarti kabel cross yang kita buat telah berhasil. Nah, di sini kita udah saling terhubung dengan kabel cross. Nih, untuk kedua laptop. Oke, jadi di sini saya sebagai master, yang pertama itu firewallnya dimatiin dulu. Kalau udah, lanjut ke control panel. Habis itu network and internet, network and sharing center. Nah, ini change adapter setting. Ini pilih yang Ethernet, lalu properties. Nah, setelah itu pilih yang IP4. Nah, ini pakai ini use the following IP address. Nah, ini diisi. Sini saya pakainya IP 192.168.1.1. Nah, subnet masknya ini jadi buat subnet masknya ini 128. Nah, kalau udah kita okein. Nah, oke. Close. Kalau udah, lanjut ke buat IP buat save dulu. Nah, di sini sama untuk laptop slave, dimatiin dulu firewall-nya di sini. Terus kita ke control panel sama ke network and internet, ke network and sharing center, lalu ke adapter. Terus di Ethernet, ke properties. Nah, di sini di internet protocol. Di sini kita ubah tadi karena masternya 1, di sini kita jadi 2. Terus ini 128 untuk subnet mask. Kalau udah kita oke. Nah, kalau udah dari ini coba kita ping 192.168. Nah, untuk slave ke master itu udah masuk.
dia akan kayak gini nanti terhubung. Oke, kalau udah bisa coba tes dulu apakah udah terhubung. Kita coba ping IP save-nya. Jadi kita masukin IP save 192.168.1.2. Nah, ini udah terhubung. Kalau udah terhubung, kita bisa langsung buka Laragon. Klik kanan aja, lalu kita ke bagian My ini. Nah, ini karena saya kan sebagai master, jadi saya masukin codingannya ya ini. Nah, ini tuh server ID untuk ID masternya itu 1, lalu untuk database-nya itu karena kami itu pakai database namanya Novel Library, jadi ini kita ganti jadi Novel Library. Nah, kalau udah bisa di save aja, lalu di close. Nah, ini kalau udah bisa start, lalu kita buka di database-nya. Nah, ini bagian novel. Kalau udah, kita setting dulu, kita buat akun atau user buat replikasi ini nanti biar terhubung sama save-nya. Nah, di sini ini kan udah ada IP dari save-nya. Jadi ini masukin IP save, ini juga masukin IP save. Nah, kalau udah langsung go aja. Nah, ini udah berhasil. Kita show master status. Nah, gunanya master status ini nanti buat setting di bagian save-nya. Nah, ini udah di laptop Slave, dimana sama di sini kita klik kanan, terus kita ke MySQL dan My ini. Nah, di sini yang ini server ID-nya itu 2, kita ganti sesuai dengan server ID Slave. Nah, di sini untuk kita copy yang ini aja deh. Saya udah nyiapin tadi ini. Nah, di sini untuk report host-nya itu IP dari Slave, terus ID servernya itu ID server Slave. Nah, di sini kita sesuaiin tadi database itu Novel Library. Kalau udah, kita save, terus kita close aja. Terus kita start all. Nah, di sini. Terus kan di sini tadi udah buat database untuk Novel Library. Nah, di sini langsung kita hubungin aja antara master dan slave-nya. Caranya ini change master to master host. Nah, master host-nya ini kita masukin IP dari master. Lalu master user replika karena tadi ininya replika. Untuk bin-nya itu tadi di master 000001. Untuk position masternya itu ada di 892. Nah, terus kita go aja. Kalau di go, kita start slave-nya. Nah, kalau udah kita show slave status. Nah, di sini udah yes untuk statusnya. Jadi kita tinggal nunggu data yang akan diberikan dari master. Oke, karena master dan slave-nya ini udah terhubung, karena saya selaku sebagai master, jadi saya mau coba buat tabel. Sebentar, masih loading. Nah, di sini saya mau nyoba buat
Di sini saya mau nyoba buat tabel novel. Nah, di sini coba. Oke, di sini udah ada. Kita coba cek dulu di bagian save-nya udah ada. Nah, karena tadi udah dimasukin tabel oleh master, kita coba reload aja. Terus di sini udah kelihatan tabelnya yang dibuat oleh master tadi. Oke, karena udah masuk dan di sini kan masih belum ada datanya. Jadi di sini saya mau nyoba masukin data berupa 5 data terlebih dahulu. Jadi saya mau insert into novel itu 5 data. Kita coba apakah di save juga akan masuk datanya. Nah, ini kita reload lagi untuk lihat apakah udah masuk. Nah, di sini udah masuk ya 5 data yang diberikan oleh master. Oke. Karena data yang saya insert tadi udah masuk, sekarang saya mau nyoba buat update novel itu di bagian title. Di data kelima yang Shadows of the Past itu jadi kapital semua. Kita coba dulu. Ini kita cek dulu. Nah, ini kan udah jadi kapital semua. Coba di save udah coba. Ini kita reload lagi. Nah, di sini udah juga dia tabel apa itu judulnya jadi uppercase semua atau kapital semua. Ini kita coba ya, karena kan tadi dikasih aksesnya sama master itu cuma read only kan. Nah, di sini kita coba untuk coba nge-read bagian ini. Terus kita go. Nah, di sini fantasinya tuh genre cuma satu, jadi kelihatan. Coba kalau misalnya kita read all, berarti tinggal gini aja. Nah, ini kelihatan semua. Tapi, aku langsung ya. Tapi kalau misalnya dari Slave yang mau nge-insert data, kita coba. Nih, saya udah buat ini tadi. Misalnya kita mau nambahin nih. Di sini, kita go. Dia berhasil dan akan muncul di tabelnya nanti. Tuh, jadi ID ke-6 itu Twilight Shadows. Tapi, kalau di bagian masternya nanti, misalnya kita reload, itu nggak akan masuk. Kita buktiin dulu ya, coba. Oke, karena tadi itu di save kan dia nambahin 1 data lagi. Nah, di sini kalau saya reload, nah di situ nggak ngaruh apa-apa di master. Karena save itu cuma read only. Jadi kalau misal di save itu menambah data atau membuat tabel baru, itu akan tersimpannya di lokal save aja. Jadi nggak berpengaruh untuk di tempat master. Oke, karena udah create update. Nah, sekarang tinggal delete-nya. Jadi saya mau nyoba delete yang bagian data ketiga, yaitu novel dengan judul Love in Autumn. Coba kita enter aja. Oke. Nah, di sini kita coba cek. Nah, di sini bakal hapus. Kita coba cek yang di bagian save-nya. Nah, di sini tadi kan untuk master udah nge-delete di ID ketiga dengan judul Love in Autumn. Terus kita reload. Nah, jadi karena udah kita reload tadi, tampilannya ini terhapus. Nih, cuman yang tadi nggak terhapus ya, karena tadi kan kesimpannya di lokal Slave. Jadi ini udah terhapus 1245. Begitupun di master tadi 1245. Nah, sekian tutorial dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.